Ya sama, one lagi ya. One dikasih. Apa bisa geser? Siapa? Tetap one ya. One. Karena lebih bahaya ya ngasih one ke Skylar. Ingat track record antara Onyx dan Geek apabila bermain mereka bisa menggunakan 80% komposisi hero yang sama. Itu season lalu ya? Sama persis juga pernah mereka menggunakan. Itu season lalu kan? Charlotte, ya benar season lalu. Season lalu persis banget kita. Yo, ini Angela lagi. Angela lagi udah langsung. Angela lagi. Atau mau agak ditukar-tukar dikit dulu. Atau mau geser ke tiba-tiba cusin. Ya, itu bisa. Maksa Aboy biar pakai Angela gitu. Waduh. Ya kan? Bisa. Oke. Ini bisa ke cusin sini geser. Kan harus ke Angela. Tetep ya. Angela. Masih sama lagi cusin Uranus. Jusnya iya, Uranus kayaknya bisa geser. Masukin Uranus, oke. Masing-masing udah sama nih ya. Ya, abis ini Harit. Harit Ini udah Harit langsung Harit saja. Ya, yuk, ini sebenarnya dijangkau guys. Apa yang sudah terjadi? Harit, atau bisa tiba-tiba geser ke Slot. Lancelot dulu, terus mungkin nanti Goldnya bisa ke Cloud, ya Iya. kan? Itu juga combo juga, atau Iritel biasanya, Betul. Iritel Angela. Banyak lah sebenarnya kombonya ya. Cuman Harit dulu bikin deh. Harit, masing-masing sudah 100% Oke, sama. Franco Matilda, langsung kita absen lagi. Franco Matilda. Sama. Coba jangan ragu, jangan segan kalau dua tim ini yang main udah. Nah kan, abis ini Ben Khalid. Khalid atau cowok dulu? Khalid aja dulu. Kan sama. Khalid aja biar sama persis. Ya sama persis ya. Iya, Oke. ini juga cuma kebalik doang nih cusin Uranus. Sama Angela. Oke. Iya. Si support system Kalois. Salah masuk. Khalid. Oke, Khalid. Khalid. Abis ini Matilda. Always on the way. Sama persis kah? Sama. Satu lagi cowok ini. Cowok atau Lancelot? Cowok gak? Kira-kira nih. Kita tanya Kak Diva sama Kak Yuni. Cowok gak? Apa lagi Apa ditanya tuh? ya kan? Apa? Oh enggak. Lancelot. Beda. Berarti cowoknya dikasih. Bisa diambil dong cowoknya sekarang. Isuchi. Disucin dulu. Oh iya belum ada jungle-nya juga soalnya Betul. pergi. Atau mau Hayabusa? Kan cowoknya sekarang. Nah itu. Aman ya? Iya, cowok dulu guys. Masih ada opsi ya. Gak mungkin dong Isuchi sama Hayabusa apa sih? Biasa ya. Gak mungkin. Disucin botlane gitu kan kayak. Nomor. Waduh. Oh enggak Min. Jelas buat buka-buka mission. Enggak sih ya. Oke tapi di keempat dari Onyx akan berarti para cowok. Sama Uchi segini. Atau ya pasti mau Yusutsin juga masih bisa jadi combo sama Angela kan? Oke, Maksa Yusutsinnya buat dikasih aja ya? kasih aja. Atau kalau misalkan memang dari Make It yang mau main lebih ke konsisten, sustain gitu, stabil, Main tank gitu. fighter atau tank? Iya. Ini kalau fighter masih, kalau aku sih fighter masih ditamus ya sekarang. Oke. Kalau tank mungkin Fredrin. Fredrin juga udah mulai jarang ya, Iya. kita lihat ya. Ya, atau back to basicnya dari Gigfa, bawa Estes dengan Baran. Wow, Estes Suyo. Wow, Enggak ya Barat? putus kabelnya. Iya. Kabur soalnya. Kabur dia. Atau Rafael lah kayak. Waduh, Ini Rafael. bakal jadi korban. Kayak butuh sisi sih. Nah itu Kale Kale ya. oke. Dan juga Yusufshin. Jauh lebih berdamage ya. Ini cowok gak sih? Atau Gatot Kaca? Aku suka cowok. Oh, Gatot. Otot kawan sulam dan Gatot kaca. Cakep. Enggak ada lanjutannya. Oh gak ada ya, oke. Tapi Gatot Kaca menjadi frontliner tambahan juga. Tapi pick off combo yang dibawakan oleh Geek dengan Kalea. Apakah mampu untuk menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Ataukah luka di leg pertama dengan skor 2-0 akan terulang kembali? Ini bisa dibilang jauh lebih berdamage nggak sih di game kedua juga? Ya, jauh
jauh lebih berbebas, tapi untuk yang bisa nyambut kaliannya nanti ini kayaknya cuma Iya. di Sunshine ya. Iya. Dari junglernya mereka. Bukan dari sisi One-One, bahkan dengan Chusin. Yang tapi setidaknya continuous damage yang bisa dihasilkan juga oleh mereka. Dan ini ada deretan hero yang memang sudah diambil dan sudah diamankan oleh masing-masing tim. Dan game yang kedua akankah ini menjadi satu hasil akhir yang bisa dimenangkan oleh Onyx atau Geek akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita berangkat menuju ke game yang kedua. Oke, let's go. Match point untuk Onyx tentunya. Dan apa yang akan bisa diberikan oleh Geek kali ini dengan sebenarnya secara draft gak terlalu beda jauh ya. Masih dengan poros yang sama Opawa. Yap. Ya, juga sekali cukup respect ya. Purify dipakai ke Skyler, pasti untuk menghindari dari Sonic Slam yang bisa dibawa juga. Menarik untuk melihat bagaimana pergerakan dari Suns sekarang. Ya, Sebagai mid, isinya juga berhello sekarang. Bisa di combo ya Mas ya. F soal beda kena. Ya, sekarang. Nah itu landing dari One-One yang biasanya pagi-pagi nggak segan-segan open inspire-nya ya. Yap. Untuk ngasih pressure terus-terusan om. Yap. Ya pasti dengan Chusin ya. Dua basic aman ternyata dipakai oleh Geek juga karena mereka mendapatkan Chusin. Ada Guilty Williams Blessing dan ada dua pull yourself together ini buat Geek. Yap. Bagi Pau dijagain banget. Sangat ya. Ini udah mulai dimanjain sepertinya Kensuke. Membiarkan untuk make it-nya bisa dapetin space farming-nya juga om. Iya. Itemnya mungkin sekarang. Ya masih dalam itemnya. Belum jadi sebenarnya. Tapi bagian topnya lucunya lihat tuh. Ini akan menjadi duel yang cukup panjang sebenarnya. Mereka duel yang sebenarnya kita saksikan sekarang. Duel yang bisa juga Arlon. Lebih ke poros duo antara Santan dan Joe. Panjang besar kan nih kembali dengan Abu. Oke, dan sejauh ini masih terbilang gop, belum mereka angkat sedikit ya. Gangguan udah bisa dipegang sama King Fab juga nggak sih sejauh ini? Enggak gue itu mungkin. Iya, karena ada dua kan tadi tadi. Dua dengan Joe juga. Tapi sejauh ini juga dari Skyler yang diganggu secara terus menerus tadi masih satu bukti netral kan ya buat Skyler dan bahkan Goldberg Dapat ya, satu skema Crabs-nya juga. Dan setup menuju ke arah turtle sedang dilakukan oleh King Fam. Kiboy mencari informasi tapi ketahan di level 3. Yap. Mulai tertahan, sementara totalnya sedikit lagi akan seperti apa. Luffy-nya mulai mendekat. Totalnya berhasil diamankan oleh Meikis. Sementara itu ada beberapa hero tadi dimiliki oleh pemain dari Onyx. Mereka mulai tertekan. Hanya Onyx tumbang sejauh ini. Tapi Aboy tetap bisa mengangkat ke arah dari Luffy. Yap, dan combo Angela untuk backup mungkin ke arah Hayabusa nggak terlalu maksimal ya Om? Yep. Karena Hayabusa kan punya skill. Bagi tengah apa yang akan terjadi? Aboy-nya masih bisa mendapatkan di satu terakhirnya. Membuat Baloyski Burst Blood menjadi milik dari Onyx. Yap, diamankan di tangan dari Luffy ya, yang memang juga udah langsung menuju ke arah tengah. Tapi lihat screening dari Kiboy gak berhenti-henti loh. Bener-bener megangin ke arah Megis dan mencari informasi di mana keberadaan Megis. Ya, tapi planting gold yang manis juga didapatkan seperti ini. Waduh, unit prediction-nya lihat tuh. Wah, di bawah 10%, satu digit untuk Big Farm. Tapi tetap, itu adalah angka dan kesempatan. Oke. 9%. 9%. Oke. Tapi untuk sekarang dari Onyx-nya juga mereka nggak mau terlalu terburu-buru ya setelah dapetin foto poin yang pertama, mereka turunin lagi dari segi tensinya juga dan kembali. Pertanyaannya adalah nantinya Baloyski harus tunggu dulu nih Megis dan juga Kensuke untuk siap nge-follow up atas inisiasinya dulu. Topnya ya, mungkin harus kita biarkan dulu tuh ya sampai diisi dengan Angela. Baru tuh bisa ada perbedaan di area top. Oke, Clash of Duels selesai bahkan nge-skip sepatu ya kalau untuk Suns. Memang gak butuh seperti juga sih buat di awal-awal. Ya, dia pasti akan main di bagian belakang, pasti akan ikut teman juga. Tidak sampai dan Memang ya. Tapi kayak nggak mau terlalu terburu-buru juga nggak sih, kayak lebih ngegertak aja karena 15 detik lagi Turtle akan segera muncul juga. Sangat dibutuhkan pastinya dari Coach Shadow dan Shadow Kill nantinya. Dan di top lane dan Suns-nya sudah mulai terlihat nih, megang lane atas. Komunikasi ya buat Sancho. Jangan lane yang jauh karena melihat Turtle-nya ada di bagian bawah. Di sana bisa jadi untuk menjadi lane yang jauh. ya, Baloyski masih cukup pede. Tapi tadi terlihat ada flicker yang sudah dikeluarkan sebentar sekarang Luffy-nya. Sedikit lagi
masih ada setengah bar SP dan sekarang waktunya untuk San bisa masuk tubuh dari rekannya kah? Namun Skylar mendadak hadir pula untuk bisa memberikan bantuan dan Makin dan diusir jauh ke arah belakang di mana Gopsnya berhasil langsung dihancurkan dengan sangat cepat. Lebihnya down, tapi setidaknya kali ini Baloyski pun langsung dibawa untuk menjadi korban yang selanjutnya. Yes, dan itu dia Arnold isi Angela yang akhirnya juga ngebeli waktu cukup lama sampai akhirnya Skylar join the fight dan dapetin 2 poin kill dan plus 1 turtle sekarang. Iya, dan pressure-nya masih masuk juga sebenarnya tadi ya. Kalau kita lihat bagaimana Suns mengejar ke Kenzie, itu Suns yang keluar tadi ya, yang ngejar dengan papat overstream juga. Tapi mungkin usaha dari Geeks sendiri yang mereka harus lebih berhati-hati kalau memang mereka mau coba untuk komen ke satu team fight. Jangan lupakan faktor bahwa akan ada plus of Oasis plus harder. Ingat. Masih bisa digocek tapi sakit banget loh Kenzie. Duain saja Skylar, bisa nggak dia bertahan tapi sejauh ini sepertinya masih bisa bertahan tapi sama Cole tadi masih membuat pergerakan begitu indah, pergerakan begitu licin. Kiboy harus mundur sedikit, ada Aboy tadi mendadak hadir. Yes, dan cukup tenang ya untuk Purify dari Skylar di saat ada tsunami step baru Purify-nya tertrigger juga. Dan upaya dari Fem beramai-ramai karena baterainya juga belum dapetin apapun. Lebih fast clear. Iya, gak segan dia Final Class gawang kipas minion. Cepat nih. Kalau kalian bisa join atau impact ke setup nanti bagi Onyx, entah itu dari Purple atau bisa setup juga untuk Ariana. Right. Dan untuk saat ini secara bottom lane berhasil ya tadi dapetin sama Kenzie dan juga lumayan lah ngebus karena Kenzie-nya so far masih aman nih, belum ada point dead sama sekali. Satu poin hasil untuk Kenzie. Yap. Lihat bagian topnya, Gopsnya lumayan nakal juga sebenarnya bisa potong lane, tapi itulah keunggulan kita di Arrow. Dan memang bisa dibantu awal-awal. Tapi lambat laun akan bisa mengejar jump plus glowing one dan ada Oracle untuk hanya bermodalkan sebuah Fleeting Hammer. Oracle ini akan sangat terbantu nih ya untuk efek-efek kill yang akan lebih bertambah lagi. Flicker, Baloy. Apa yang terjadi Baloy? Mencoba untuk bisa mengejar tapi dengan flicker malah dipotong. gagal. Apa terap Guardian? Langsung dikeluarkan dari Connect tadi karena beberapa player banget tuh sekarang ada Angela tadi masuk dalam tubuh dari Kimo di mana Kimo-nya menjauh terdepan Baloyski di bagian tempat berbeda. Menjadi korban Makin pun langsung menyusul. Final Slash-nya Kenzinski pun down. Mendadak 3 player dari Geek lenyap seketika. Dan satu momen yang ternyata gagal dari Baloyski dibalikan keadaan dan ngebuat sekarang Bolt-nya semakin ngebus lagi untuk Onyx, Om. Ya, sebuah Pillar of Guardian tadi ya, yang menutup jalur dan Geek untuk bisa kembali pulang. Sehingga team fight wajib di-initiate oleh Geek. Wow, dan sekarang Turtle terbuka dengan cukup bebas juga. Walaupun tadi sempat ada pengambilan Turtle ya dari Kenzie sendiri, tapi sekarang Skylar dia nggak akan takut dengan apapun karena dia siap banget nih, di belakangnya ada Suns Ya, dengan hard guard-nya. tak juga karena cuma nakut-nakutin gitu loh. Iya, cuma ancang-ancang di atas doang. Ya, cuma ada ancang-ancangnya tapi nggak masuk ya. Maksudnya tadi kan yang kalau kita lagi team fight ya masuknya ke Keyboy dong. Lebih sustain lagi kan. Dan itu juga sebenarnya hal yang tricky dari seorang Angela ya. Ya, Timing mau apa rencananya dan kemana hard guard-nya. betul. Mas Dom sudah mulai dijaga dengan Skylar. Jadi bakal lumayan susah sih. Kayak mau coba untuk pegangin sekarang. Yap. Final Slash terlihat di crack up habis-habisan. Ada satu lagi. Tsunami Slam yang harus dikeluarkan tapi tidak ada follow up damage di dalam area tersebut. Malah membuat Baloyski-nya yang harus meregang nyawa. Wah, Baloyski 4 kali harus menelan poin dead. Tidak berhasil untuk bagaimana Metal Pico ketahuan. Lo ketahuan dan Michael sendirian di crack up habis-habisan. Dan selesai. Wow. Oh. Pemilih untuk Treslos tadi ya, karena memang kayaknya Rico juga nggak sempet. Dan satu demi satu dari tim terambil ya. Dan untuk Onyx sendiri puzzle mereka sudah mulai lengkap dengan item-item yang sudah mulai terbuild up. Ya, walaupun dari segi keunggulan yang Onyx miliki nggak sedominasi di game sebelumnya ya. Betul. Perlahan tapi ya mereka memastikan juga Ivan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pick-off yang coba untuk dimainkan belum berjalan sama sekali semenjak follow up damage ini belum terlihat hasil. Final Slash dikeluarkan kembali loh. Dan langsung saja. Apa yang akan terjadi? Flicker tadi terlihat dan Gops kembali menjadi korban satu persatu di absennya. Yap, dan Gop selalu menjadi makanan terus-terusan dari Onyx ya. Even flicker ke depan untuk memisahkan dari kawanannya biar gak ngerembet. Tapi ternyata itu gak jadi jawaban juga. Dan kayaknya tadi juga tidak dikasih item langsung setelah Hunter yang di-build untuk first item dia. Charge sudah sangat-sangat cukup sekali untuk Kairi masuk ke bagian belakang. Karena Gops juga ya, dibandingkan dengan game yang pertama, di game yang kedua ini bisa jauh lebih cepat loh buat bisa dihitung. Oke, dan sekarang Turtle yang sudah berubah menjadi Lord di menit yang ke-9. Yang terbuka juga nih dari sisi mana setup seperti apa yang akan
dilakukan juga oleh keduanya dan apakah Geek akan kembali mencoba mengontes Scarlet? Kalau melihat kebiasaan dari Geek, biasanya iya sih. Mereka Tabrak bakal ya? coba buat nabrak benar. Karena mereka berusaha untuk meminimalkan goal game yang sudah mereka dapatkan sekarang. Tapi untuk nabrak sekarang pun mereka harus bisa bergantung agar badan mereka nggak terlalu cepat tumbang. Dan juga balik kalau nangkap siapapun ini harus bisa terpick off. Dan kalau kita bisa intip juga nih bagaimana kali ini untuk Geek fans seperti apa kata Moa, mereka nggak gentar. Sebuah pancingan yang begitu baik dari Kairi. Langsung saja nge-spill siapa aja yang ada di sini. Dan kalian bisa lihat ya handcapnya Kairil di bawah itu pas tadi lagi nge-reveal juga. Dan lagi-lagi berarti 2 kali flicker ofensif dari Baloy gagal. Gagal, benar. Kita harus menunggu lagi mungkin 80 detik ya. Untuk bisa melihat adanya flicker dari Balon. Agak sedikit mengurangi pastinya kekuatan dari kalian. Untuk bisa memberikan instant dengan tsunami slam-nya. Ya, wah bahkan tadi konsolnya juga udah kepake ya. Ya, meresahkan ini Angelanya tau di bawah. Iya ya, Dorong terus sendirian. mau dikejar juga dia bisa pindah ke temennya. Agak sedikit jadi distraksi pastinya yang harus dihadapi sama Geek Fam untuk saat ini. Dan didorong terus-terusan dan bahkan dia emang nge-show aja. Iya. Dia bukan trapping. Mega show. Mancing ya. Oh, ada yang turun ke bawah, ada yang turun ke bawah. Make it. Mekis turun ke bagian bawah. Sans ya sendirian. Akankah Sans bisa menghadapi pergerakan dari Mekin? Tapi Sans memancing cukup lama. Flicker langsung dikeluarkan. Dan selesailah Sans untuk kali ini. Namun di tempat yang berbeda ada satu waktu yang terbuang dan satu waktu yang dibeli oleh Sans. Di mana pertempuran kembali terpisah. Ada crossbow yang sudah berhasil langsung dilakukan. Tapi Kiboynya untuk kali ini malah terjebak sendirian. Apa crossbow yang langsung dikeluarkan dan guna untuk bisa menyelamatkan pergerakan dari Kiboy. Kiboy berhasil kabur. Bahkan untuk rekan-rekannya Skyler pun masih bisa menyelamatkan diri. Ya walaupun Sans dan juga Lutfi menjadi korban ya, tapi bayarannya adalah Lord yang bisa didapetin sama Onyx. Tapi Gops, hati-hati. Damage dari Skylar ini juga sudah mulai bisa menembus defensif dari Gops. Ya, dan juga dari Make It ternyata ya, yang sanggup untuk mengejar ketertinggalan level dia juga. Oke, Lord yang pertama sempat didapatkan oleh Onyx. Karena mereka sudah melihat tadi Make It ketika turun, tidak ada lagi power retribution yang dipegang oleh Geek. Walaupun ya tadi ada pengorbanan dari Lutfi juga. Tapi emang dilematis juga sih dari Geek Fam, siapa yang mau dikirim untuk manage lane jauhnya. Ya. Agak serba salah sebenarnya. Magic dibutuhkan untuk hadir sebagai retribution power. Ya, tentu masuk dari belakang juga sekarang. Masih ada Holy Defense sebenarnya. Yap, dan itu juga masih Lord yang belum terlihat. Jadi belum ada power card. Malah juga tersedia. Dua base turret sudah mulai terekspos di arah tengah dan juga bawahnya Om. Ya, bisa di defense ya. Tempo agak pelan untuk game yang kedua sekarang. Tapi goalnya juga masih pelan dan pasti diraih oleh Onyx sekarang. Tapi ya lanjutannya adalah 1-1 dari Kenji. Sudah mulai harus bisa diwaspadai. Yap. Final Slash dan tadi Kodek. Sementara itu coba lihat pergerakan dari Gop. Masih berhasil selamat. Yap, walaupun harus merelakan satu gol flicker ya untuk melarikan diri dari Gopsnya juga yang sekarang sudah selesai dengan Radiant Armor. Wow. Ya, tapi masih ada zoning ya dari Onyx sendiri. Orang sebab diambil sama Onyxnya. Dan kita melihat dari itemnya 7.600 banding 9.000. Selesai atau Skyler ini damage-nya sangat ngebus. Dibandingkan dengan One yang wajib untuk pecahin dulu Winter Point. Yep. Dan kalau sampai ada Winter Crown dan itu ada di badannya Kiboy itu aktif. What? Final Slash yang begitu baik dari Lutfi langsung saja membuka bagaimana awal peperangan yang mereka ciptakan. Bahkan untuk sekarang ada Final Slash tadi yang masih terhambat. Tapi sudah mislet, langsung dikeluarkan. Winter Crown sudah langsung terlihat membuat pergerakan dari Kiboy pun berhasil selamat. Oh my god, Lutfi! Ternyata Final Slash lagi bisa menciptakan momentum. Dan wah, itu serangan kejut yang begitu bahaya loh. Itu bagus banget. Bagus banget. Semua langsung baris berbaris. Yap, sementara sekarang zaman Force langsung saja mengusir karena 3 player dan 1 orang menjadi korban. Begitu cepat Skylar solo kill terhadap dari Kensitski. Tepat di depan rekan-rekannya. Final Slash dikeluarkan. Boleh terjebak, apa yang akan terjadi? Maka itu sekarang ada shadow kill begitu menyakitkan. Dari Kairi menyisakan Naboy saja. Alright, dan sekarang masih ada satu wave minion untuk menghantar 2-0 depan mata untuk Onyx. Oke,
Oke, satu web minion lagi Aboy, terpisah sedikit lagi dan Aboynya pun berhasil langsung diamankan dengan saja pada Kopsya. Bisakah Aboy yang datang hanya untuk bisa membantu doa saja kepada rekannya dan Kop pun udah langsung lejam, ter-wipe out 2-0. Harusnya bisa diamankan tapi ternyata belum selesai. Belum, tapi masih ada Super Wave Minion berikutnya. Dan masih ada satu lagi pemain Baloiski untuk bisa bantu backup. Yap, ada 2 player untuk kali ini. Akan seperti apa lagi, tapi Passion terbuka dan itu bebasnya.